Halo, piye kabare? Apik to, ketemu maneh karo Bang Uyo. Nah, ing videoku sing keloro iki, aku akan bahas tips ya apa carane tuku iwak arwana sing apik. Nah, tapi aku nggak bahasa Jawa. Kowe ngerti ora? Nah, mumet. Wah, apa meneh aku? Aku malah mumet maneh. Wes, gak usah repot-repot, aku tak nggawe bahasa Indonesia ae dan kowe nggak mumet, oke? Oke, jumpa lagi bersama saya Bang Uyo. Di channel saya yang kedua ini, saya akan membahas tips membeli ikan arwana, bagaimana agar teman-teman semua dalam membeli benar dan tidak tertipu. Yang pertama, opo yo? Yang pertama, kenali jenisnya arwana. Jadi Anda pengen beli jenis arwana apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus siapkan budgetnya. Berapa budget Anda yang akan Anda gunakan untuk beli arwana. Yang ketiga, cek benar-benar anatomi yang akan Anda beli dari ikan tersebut, mulai dari kepalanya, mulutnya, mata, dayung, sirip, badan, dan ekor. Oke, yang pertama, kepala. Jadi pastikan kepalanya sebisa mungkin kepalanya kalau bisa nyendok atau spoon head. Jadi semakin kepalanya spoon head, maka harganya juga semakin tinggi. Kualitasnya semakin bagus. Mulut, jadi jangan sampai mulutnya cakil atau mulut bawah lebih panjang dibandingkan mulut yang di atas. Yang ketiga, pastikan mata yang arwana yang akan Anda beli, matanya tidak drop eye atau turun. Jadi kalau matanya turun, harganya juga turun. Yang berikutnya, dayung. Pastikan dayungnya panjang secara alami, jadi tanpa ada operasi atau tanpa ada kondisinya harus dioprek terlebih dahulu. Nah, kemudian sirip. Pastikan siripnya juga proporsional dan tidak ada kerusakan. Berikutnya badan. Badannya juga harus proporsional. Jadi badannya tidak boleh terlalu gemuk. Jadi sebisa mungkin badannya juga proporsional dengan kondisi anatomi yang lainnya, ekor dan sebagainya. Dan yang berikutnya, ekornya. Pastikan ekornya juga mengembang. Jadi jangan sampai kondisi ekornya menguncup. Jadi kalau ekornya menguncup, jadi dia dalam berenang juga tidak bagus. Berikutnya, pastikan dari arwana tersebut ada legalitas atau KTP biasa kita sebut. Ada chipnya, ada sertifikatnya, jadi semuanya legal. Nah, biasanya sertifikat itu diberikan untuk arwana jenis pinu ke atas, mulai dari red banjar dan sebagainya sudah ada. Jadi red banjar, golden red, super red, golden crossback, semuanya ada sertifikat dan chipnya. Nah, setelah itu pakai rekening bersama. Kalau Anda misalnya punya teman atau mungkin punya penjual dari ikan tersebut tapi Anda tidak kenal. Nah, untuk memastikan supaya kondisinya sama-sama aman, pakai rekber. Biasanya untuk komunitas tahu. Seperti apa rekber? Biasanya dalam suatu komunitas itu ada administrator yang berhak untuk mengatur
transaksi. Jadi ketika kita melakukan transaksi dan kita beli ikan kepada penjual, itu biasanya rekening kita akan transfer masuk ke rekening administrator terlebih dahulu. Jadi setelah semuanya bagus, barang diterima dengan oke, dan semuanya sudah approve untuk transaksinya, baru akan dicairkan kepada penjual. Jadi kita juga sama-sama aman. Dan pastikan juga kondisinya kita ada garansi pengiriman, date on arrival. Biasanya ketika barang kita terima, kita video, kalau dalam kondisi mati, maka penjual akan mengembalikan 100% dari harga ikan yang dijual. Nah, seperti itu, jadi kita lebih aman. Nah, berikutnya persiapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk memelihara ikan arwana, khususnya pemula. Nah, berikutnya saya akan bahas tips untuk mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk kebutuhan arwana kita sebelum masuk ke dalam tank. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Oke, yang pertama, otomatis kita harus persiapkan tank atau akuarium. Jadi kita harus pastikan ukuran tank yang kita gunakan memang benar-benar layak. Biasanya kita sarankan di ukuran 120 cm, kemudian 40 x 40 cm. Nah, untuk ketebalan biasanya kita pakai minimal 12 mm untuk arwana, supaya kondisinya juga aman sampai dengan ukuran besar. Nah, berikutnya peralatan yang harus kita butuhkan, kita harus mempersiapkan yang namanya filter. Nah, kita bisa menggunakan filter atas, filter box, atau filter samping biasanya. Nah, silakan Anda mau pakai yang mana. Nah, kemudian untuk media filter kita harus persiapkan juga. Media filter kita biasanya memakai kapas. Jadi kapas itu ada kapas yang putih, ada kapas yang hitam. Kapas putih biasanya digunakan untuk menyaring kotoran yang halus, kapas hitam digunakan untuk menyaring kotoran yang lebih kasar. Nah, kemudian di level selanjutnya, kalau di top filter biasanya kita akan isi dengan bioring atau bioball juga bisa. Nah, kemudian arang juga bisa, atau batu karang jahe. Nah, di level yang terakhir, untuk menjaga kejernihan air supaya terbebas dari alga atau lumut, supaya kondisinya tetap jernih, pastikan kita harus memiliki lampu UV. Nah, lampu UV tersebut itu fungsinya sebagai penjernih atau pembunuh alga yang ada di dalam filter sebelum air turun ke dalam tank. Nah, berikutnya yang harus kita persiapkan apalagi nih? Nah, berikutnya kita harus persiapkan yang namanya power head. Nah, power head itu adalah mesin pompa untuk mengangkat air ke dalam filter. Nah, biasanya yang kita butuhkan itu harus disesuaikan dengan ukuran dari tank tersebut. Nah, biasanya untuk rata-rata ukuran tank yang 120 cm kita butuh power head sekitar 2100. Nah, kemudian aerator. Jadi jangan lupa, selain power head kita harus punya aerator. Pastikan supaya lebih aman, kita
mempunyai aerator yang AC/DC. Kenapa AC/DC? Jadi kalau AC/DC itu di saat kondisi lampu padam, dia akan secara otomatis akan tetap berjalan aerator tersebut. Jadi supaya kondisi ikan juga tetap ada oksigen di dalam tanknya, jadi menghindari resiko kematian ikan gitu. Nah, yang berikutnya kita harus pastikan kondisi air yang ada di tempat kita memang benar-benar bagus. Jadi kalau misalnya air yang ada di tempat kita memang bagus, kita bisa langsung masukkan air tersebut ke dalam tank. Biarkan selama minimal 2 hari sampai 3 hari sambil kita filtrasi aerator dan nyalakan power headnya. Nah, sebelum ikan masuk ke dalam tank. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya kondisi di dalam air oksigennya juga tetap terjaga. Nah, sebelum masukkan air, pastikan hal yang terpenting biasanya bagi pemula sering lupa. Nah, kita pastikan kondisi akuarium yang ada itu terhindar dari lem, sisa lem. Jadi kalau misalnya ada sisa lem, aromanya tetap menyengat. Nah, ikan yang ada di dalam itu juga beresiko untuk keracunan. Nah, yang sering terjadi, kita jarang mengecek kondisi seperti itu. Jadi khususnya pemula, mereka asal masukkan air. Nah, yang terjadi kondisinya masih ada sisa lem, dan itu akhirnya menyebabkan keracunan pada ikan. Sangat berbahaya. Nah, berikutnya tips untuk memasukkan ikan ke dalam tank gimana? Nih. Nah, caranya yang jelas ketika kita terima kondisi ikan pada saat di dalam plastik. Nah, supaya ikan bisa beradaptasi, masukkan plastik tersebut terlebih dahulu ke dalam tank minimal 15 menit. Fungsinya supaya ikan tersebut juga bisa beradaptasi dengan suhu yang ada di dalam air tersebut. Nah, setelah 15 menit kita buka kondisi plastik yang ada di sana. Nah, setelah kita buka, biarkan kondisi ikan tersebut keluar dengan sendirinya. Nah, setelah ikan keluar dan kita pastikan beberapa saat kondisinya memang benar-benar nyaman, kita bisa aman. Dan jangan lupa, kita ada satu lagi tambahannya nih, heater. Jadi heater itu fungsinya untuk menjaga kondisi suhu air supaya kondisinya juga tetap terjaga, khususnya untuk ikan yang ukuran di bawah 20 cm. Nah, kita berikan heater. Nah, supaya ikannya juga bisa beradaptasi terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menambah keindahannya, pastikan kita tambahkan yang namanya lampu view. Nah, lampu view biasanya tergantung dengan selera. Kita bisa berikan lampu view, biasanya bisa pakai yang kuning, bisa pakai yang putih, bisa pakai yang merah. Nah, tergantung dari kebutuhan yang ada di masing-masing ikan tersebut. Dan sebisa mungkin gunakan background. Nah, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari masing-masing jenis ikan yang kita beli. Biasanya kalau untuk jenis golden red yang di bawah ukuran 20 cm, kita berikan background warna putih. Fungsinya untuk apa? Untuk menaikkan ring atau memaksimalkan ring yang ada, supaya ring yang ada di tubuhnya juga bisa naik. Nah, setelah maksimal kita bisa ganti. Setelah di ukuran 25 up kita bisa ganti background, nggak ada masalah. Nah, tapi untuk ukuran kecil supaya ringnya bisa maksimal, kita sarankan memakai background berwarna putih. Nah, tapi kalau untuk dasar atau base dari ikan tersebut
blue biasanya yang untuk golden red blue base ya, super red blue base, dan ukurannya udah besar, kita bisa pakai background gelap, bisa pakai warna hitam atau biru tua. Fungsinya adalah untuk mempertajam warna ikan tersebut. Sampai di sini dulu video saya yang kedua. Mudah-mudahan kita juga bisa memperoleh banyak manfaat, dan yang jelas ini berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya jalankan selama ini, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini ikan saya bisa tumbuh